Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 MK Penelitian Tindakan Kelas. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu tentang penyusunan atau format dari proposal penelitian tindakan kelas. Baik, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian dari proposal penelitian tindakan kelas. Apa itu proposal penelitian tindakan kelas? Proposal penelitian tindakan kelas atau PTK adalah gambar terperinci tentang proses yang akan dilakukan peneliti atau yang disebut dengan guru untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas atau pembelajaran. Kemudian proposal PTK adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Artinya, proposal penelitian tindakan kelas atau PTK itu berkaitan dengan pernyataan atas nilai pentingnya penelitian. Kemudian yang kedua, urgensi dari penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Ada dua keuntungan dari penyusunan atau rancangan atau proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama, bagi guru atau peneliti, proposal itu dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan proses penelitian. Sebab segala sesuatu itu yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan sudah tergambar dalam proposal penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, untuk sponsor atau pembimbing. Artinya, rancangan atau proposal penelitian tindakan kelas itu dapat memberikan gambaran kemungkinan yang harus diberikan kepada para peneliti yang dibimbingnya. Seperti itu. Baiklah, di sini saya Nisa Pratiwi akan menjelaskan tentang komponen-komponen proposal penelitian. Ada beberapa komponen yang disusun dalam suatu rancangan penelitian, yaitu diantaranya yang pertama ada judul penelitian. Tuliskan judul penelitian itu sesuai dengan masalah yang ingin kita teliti. Judul penelitian dirumuskan dalam kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif yang minimal mengandung 3 unsur, yaitu bentuk permasalahan yang menjadi ganjalan bagi guru, cara yang ingin ditindaklanjuti, dan lokasi penelitian. Yang kedua itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi tentang segala sesuatu yang mendorong kita tertarik pada masalah yang akan kita teliti. Dalam latar belakang masalah, minimal ada 2 hal yang harus dituliskan. Yang pertama itu data-data lapangan yang mendukung perlunya masalah itu diteliti. Dan yang kedua itu hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian kita yang telah dilakukan orang lain juga perlu diungkapkan untuk menguatkan penelitian yang akan kita teliti. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah sebaiknya ditulis dalam bentuk pertanyaan sesuai dengan judul penelitian. Yang keempat ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam komponen ini dituliskan metode penelitian yang akan digunakan, yakni PTK. Kemukakan desain dan model PTK yang digunakan. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Apa sebenarnya yang ingin kita hasilkan dari penelitian yang kita lakukan itu adalah suatu tujuan penelitian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk siapa hasil penelitian ini bermanfaat dan apa saja manfaatnya harus dirumuskan dalam komponen manfaat penelitian ini. Lalu ada kajian teori. Kajian teori bukanlah berisi tentang berbagai kutipan dari buku-buku sumber, melainkan pemikiran teori yang utuh sesuai dengan judul penelitian. Lalu hipotesis tindakan. Dalam penelitian, formal hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian. Selanjutnya ada rencana dan prosedur penelitian. Rencana penelitian berisikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian berisikan tentang time schedule atau
time schedule tuh jadi waktu planning kita harus ngapain, waktu sekarang harus ngapain gitu. Lalu ada rencana anggaran, jumlah anggaran dan peruntukannya serta sumber anggaran bisa dicantumkan bila diperlukan. Lalu ada daftar pustaka yang terakhir, yaitu pada daftar pustaka dicantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan. Ada beberapa ketentuan dalam pembuatan daftar pustaka. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diuraikan dalam uraian petunjuk secara teknis. Di sini saya Muhammad Rizki. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai format penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, dalam format penyusunan proposal penelitian tindakan kelas ini tidak jauh berbeda dengan proposal penelitian pada umumnya. Nah, dalam format penyusunan proposal penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 bab. Nah, yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab kedua ada kajian teori, dan yang ketiga bab ketiga ada metode penelitian. Nah, dalam format penyusunan proposal penelitian tindakan kelas ini di halaman awal, halaman yang paling pertama ada judul penelitian. Kemudian di halaman selanjutnya ada pengajuan proposal. Kemudian di halaman selanjutnya atau di halaman berikutnya ada halaman pengesahan proposal, kemudian daftar isi. Nah, kemudian setelah daftar isi ada bab 1 pendahuluan. Nah, dalam bab 1 pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab. Nah, yang pertama ada identifikasi latar belakang masalah. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah, kemudian yang ketiga ada rumusan masalah, kemudian yang keempat ada hipotesis tindakan, kemudian yang kelima ada tujuan penelitian, dan yang kelima ada manfaat penelitian. Nah, itu subbab yang ada dalam bab 1 pendahuluan dalam format penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Kemudian bab kedua ada kajian teori. Nah, dalam bab 2 ini kajian teori ini hanya terdiri dari 2 subbab. Nah, yang pertama ada deskripsi teori, dan yang kedua ada penelitian relevan. Nah, kemudian yang ketiga ada bab 3 atau metode penelitian. Nah, dalam bab 3 metode penelitian ini ada beberapa subbab. Nah, yang pertama ada setting penelitian, kemudian yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada instrumen penelitian, yang keempat ada teknik dan alat pengumpulan data, kemudian yang kelima ada analisis data, kemudian yang keenam ada teknik prosedur penelitian, kemudian yang ketujuh ada jadwal penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur dalam penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, prosedur adalah sebagai ketentuan yang harus kita perhatikan dalam menyusun sebuah proposal. Nah, ada beberapa prosedur yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama dalam membuat daftar bacaan. Daftar bacaan adalah daftar-daftar buku yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan sebuah skripsi. Nah, dalam membuat sebuah daftar bacaan ini ada beberapa teknik atau ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah disusun secara alfabet. Nah, jadi dalam menyusun sebuah daftar bacaan, hendaknya nama penulis atau nama pengarang disusun secara alfabet. Kemudian yang kedua, dalam penyusunan daftar bacaan ini, yang pertama adalah nama penulis atau nama pengarang dari buku tersebut, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, kemudian kota terbit, dan nama penerbit. Nah, itu ketentuan yang terdapat dalam menyusun sebuah daftar bacaan atau daftar pustaka. Nah, kemudian prosedur yang kedua yang harus kita perhatikan adalah dalam
membuat sebuah kutipan. Cara yang lazim biasa digunakan adalah dengan sistem Harvard atau body note. Nah, pada saat ini jarang sekali menggunakan dengan sistem footnote atau sebuah catatan kaki karena dianggap rumit dan tidak efektif. Nah, dalam membuat Harvard atau body note ini ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah jika penulis tersebut dimasukkan ke dalam teks, maka cara penulisannya adalah nama penulis, kemudian diikuti oleh tahun penerbit, titik 2, kemudian halaman dari pernyataan dalam kutipan tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ketentuan yang kedua, jika penulis tersebut tidak dimasukkan ke dalam teks, maka cara penulisannya adalah kutipan terlebih dahulu atau teks atau pernyataan dalam kutipan tersebut terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh penulis atau nama pengarang, kemudian koma, kemudian diikuti tahun terbit, titik 2, dan halaman dari pernyataan kutipan tersebut. Itu adalah beberapa ketentuan dalam membuat sebuah kutipan. Nah, kemudian prosedur yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah dalam hal ukuran kertas, kemudian ukuran kertas, ukuran huruf, dan teknis penulisan. Nah, ukuran kertas yang diperhatikan adalah A4, kemudian ukuran hurufnya adalah Times New Roman dengan ukuran huruf yaitu 12. Nah, dalam teknis penulisan yaitu spasinya adalah 1,5, dimana jarak batas tepi kertas antara batas tepi atas dan tepi kiri 4 cm, sedangkan tepi bawah dan tepi kanan adalah 3 cm.